Berdoa mulai. Bersedia. Beri salam kepada guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan dulu. Nyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya secara bersama-sama. Kepada Lisa, silakan untuk maju memimpin menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan duduk ya. Sebelum memasuki materi, Ibu mau tanya dulu pada pagi hari ini, apa kabar semuanya, Nak? Baik, Bu. Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Kelas 7A. Al-Karib. Bu. Iya. Arzita. Hadir, Bu. Keisha. Hadir, Bu. Lisa. Hadir, Bu. Hadir semua, Nak, kelas 7A. Hadir. Masih ingat dengan materi pertemuan pertama kita mengenai empati. Nah, di sini siapa yang ingat bagaimana cara hikmah kepada diri kita pada hari ini? Di sini Ibu mau tanya terlebih dahulu, siapa yang masih ingat dengan materi kita yang minggu kemarin di pertemuan pertama, yaitu yang berjudul empati. Nah, siapa yang masih ingat? Saya, Bu.
materi empati ya. Ya, Bu. Coba Wanda sebutkan. Hikmah bersikap empati. A. Terjalinnya hubungan silaturahmi antar manusia sehingga hubungan harmonis akan terwujud. B. Iya, bagus sekali. Itu yang pertama ya. Coba sekarang yang kedua. Ya, Bu. Iya. Mengurangi jumlah kriminalitas atau kejahatan. Bagus. Yang ketiga, siapa yang masih ingat? Coba yang di sana. Ayo. Hilangnya perbedaan antara si kaya dan si miskin, serta antara yang kuat dan lemah. Oke, berikutnya siapa lagi? Silakan Lisa. Upaya penanganan atau zuhud pada diri manusia. Iya, masih banyak lagi hikmah yang lainnya ya. Nah, ternyata kalian masih ingat dengan penyampaian materi kita yang minggu kemarin ya. Nah, baik, sekarang kita masuki materi yang hari ini, yaitu menghormati kedua orang tua dan guru. Ini adalah pertemuan kedua kita ya, Nak ya. Ya, Bu. Nah, di sini Ibu mau menyebutkan, tapi terlebih dahulu Ibu mau tanya dengan kalian, siapa yang bisa menyebutkan contoh sikap hormat kepada kedua orang tua? Misalnya apa contohnya? Yang pertama, siapa yang bisa? Coba Wanda. Iya, betul sekali. Salah satu contohnya sikap hormat kepada kedua orang tua adalah misalnya si anak membantu membersihkan rumah. Nah, yang berikut apa misalnya? Kita punya media ya, di media sudah ada gambarannya, bisa untuk diinikan, dilihat. Yang kedua berikutnya itu membantu nenek menyeberang jalan misalnya. Berikut apa lagi Nak? Hah? Memberi salam kepada guru dan orang tua. Memberi salam kepada guru dan orang tua. Terus ada lagi tadi siapa? Menyediakan minum orang tua, Bu, katanya bagus sekali. Terus dengan orang tua bila berangkat ke sekolah bersalaman dengan orang tua. Kalau dengan guru juga seperti itu ya. Bila bertemu guru apa yang harus dilakukan? Memberi salam. Memberi salam. Kemudian menyapa ketika bertemu guru. Nah, sepertinya kalian sudah tahu ya contoh sikap hormat kepada orang tua dan guru. Sekarang kita masuk saja ke materinya di pertemuan kedua ini. Ibu akan menjelaskan pengertian hormat kepada kedua orang tua, yaitu ibu dan bapak kita yang telah membesarkan kita, mendidik kita hingga kita besar seperti sekarang ini. Kita ambil yang pertama, ibu. Ibu ini melahirkan, menyusui, kemudian membesarkan, mendidik, seperti itu, hingga kita bisa besar dan bisa duduk di bangku sekolah seperti yang sekarang ini. Itu semua berkat jasa orang tua. Bapak ini tugasnya mencari nafkah. Siang malam tidak mengenal lelah, tidak mengenal hujan, badai, petir. Bapak hadapi demi mencari nafkah untuk anak dan istri, agar anak dan istri apa?
kita sebagai siswa itu harus mentaati apa yang diperintahkan oleh guru. Nah, terus yang diperintahkan harus dikerjakan. Bila guru menjelaskan materi harus diperhatikan. Terus tugas harus dikerjakan. Itu merupakan pengertian dari hormat kepada guru. Di sini juga dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis. Itu Quran surat Al-Isra 17 ayat 23 dan hadis riwayat Al-Bukhari. Nah, di sini siapa yang mau membacakannya? Ya, Bu. Oke, coba sisi yang lain kita dengarkan bersama-sama ya, Nak ya. Ya, Bu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah. Illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumma uffi wala tanharhuma wa qul lahumma qawlan karima. Artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dan pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Quran Surah Al-Isra 17 ayat 23. Hadis an Abdullah bin Amru qala Rasulun Nabi sallallahu alaihi wasallam ujahidu qala laka abwani qala na'am qala fabihima fajahil. Artinya, dari Abdullah bin Amru dia berkata, seorang laki-laki berkata kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, saya hendak ikut berjihad. Beliau lalu bersabda, apakah kamu masih memiliki kedua orang tua? Dia menjawab, ya masih. Beliau bersabda, kepada keduanya lah kamu berjihad. Hadis riwayat Al-Bukhari. Iya. Sudah ya, itu tadi penjelasan dari ayat Al-Quran dan hadisnya ya. Nah, jadi sebagai seorang anak, kita itu harus berbakti kepada kedua orang tua. Karena jasa dan pengorbanan orang tua itu sangat bagus sekali. Sangat banyak sekali pengorbanannya untuk kita. Oleh karena itu, kita wajib berbakti kepadanya dan selalu mendoakannya, merawat orang tua, menjadi anak yang soleh dan soleha untuk orang tua kita. Amin. Oke, untuk lebih jelasnya lagi, kita ada tayangan video yang menggunakan infocus. Kita bisa lihat secara bersama-sama ya. Sebelum lahir ke dunia, kita berada di perut ibu kurang lebih 9 bulan lamanya. Saat seorang ibu sedang hamil, badannya lemah, bertambah lemah dan terasa semakin susah. Terlebih saat melahirkan, sungguh nyawa menjadi taruhannya. Setelah lahir, tugas seorang ibu selanjutnya adalah merawat dan membesarkan anak-anaknya. Ketika anaknya lapar, ibu segera menyuapi dengan penuh kelembutan. Saat anaknya sakit, seorang ibu akan segera memeriksakan anaknya ke dokter atau bidan supaya segera sembuh. Seorang ayah bekerja keras demi menghidupi keluarganya. Badannya yang letih dan kepanasan tak membuat seorang ayah menyerah untuk bekerja.
Keinginan dan motivasi yang kuat untuk membahagiakan keluarga membuat semangatnya makin membara. Inilah gambaran nyata betapa besar kasih sayang kedua orang tua kepada anak-anaknya. Kedua orang tua sangat menginginkan anaknya tumbuh sehat, kuat, cerdas dan soleh, serta menjadi anak yang berbakti. Kedua orang tua telah berjasa besar dalam kehidupan kita. Keduanya memberikan kasih sayang yang tulus tanpa pamrih. Setiap hari, kedua orang tua berdoa kepada Allah agar kita selalu berada dalam lindungannya. Kasih sayang kedua orang tua kepada anak-anaknya tak ternilai harganya. Seandainya dunia dan seisinya digunakan untuk membalas budi kedua orang tua, tak akan sepadan dengan pengorbanannya. Maka sudah seharusnya kita menghormati, menyayangi, dan mentaati kedua orang tua. Jika ini kita lakukan, kita akan memperoleh keberkahan hidup. Hidup berkah adalah hidup yang penuh dengan manfaat, mendapat perlindungan dan kasih sayang dari Allah. Di samping kedua orang tua, orang yang sangat berjasa dalam hidup kita adalah guru. Guru mendidik dengan penuh perhatian, penuh kesabaran dan penuh ketekunan. Kita dapat membaca, menulis, dan berhitung semua berkat jasa para guru. Guru telah memberikan ilmu pengetahuan dan menanamkan akhlak mulia kepada kita, sehingga kita menjadi insan cerdas dan berbudi pekerti luhur. Kedua orang tua dan guru wajib kita hormati, kita sayangi dan kita taati perintahnya. Nasihat dan petunjuknya kita laksanakan sebaik-baiknya. Mereka telah berjasa mendidik kita menjadi manusia berilmu dan berakhlak mulia. Aja nak bikin lingkaran, mejanya dipegang kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Ini kamu saja diskusinya nak. Sudah. Kalau sudah dibentuk, tugasnya kalian, karena tadi sudah ibu bagikan lembarannya, jadi tinggal kalian kerjakan ya. Tugasnya adalah diskusikan mengenai sikap seorang anak apabila orang tua memintanya melakukan hal yang buruk. Silakan dikerjakan, diskusikan dengan semalu. Kalau sudah selesai nanti kita tampilkan ke depan. Silakan untuk dikerjakan. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3-nya. Sudah, Bu. Kelompok 1, 2, 3 sudah ya? Kalau sudah selesai kita tampilkan kelompok pertama untuk maju ke depan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 1 pada hari ini akan menyampaikan hasil diskusi kami, yaitu tentang bagaimana sikap seorang anak apabila orang tua memintanya melakukan hal yang buruk. Berdasarkan hasil diskusi kami adalah apabila seorang anak diperintahkan oleh orang tuanya untuk melakukan hal yang buruk, jawabannya ialah wajib menolak. Anak boleh menuruti orang tuanya jika itu mengenai perintah atau nasihat baik, sedangkan perintah buruk harus ditinggalkan. Karena sebagian seorang anak berbakti bukan berarti mengikuti semua yang orang tua minta dan yang orang tua inginkan, bukan. Karena itu semua yang diperintahkan orang tua itu baik bagi kita, bahkan bagi dirinya. Berbakti pada orang tua artinya kita berbuat baik pada orang tua dan juga menjaga orang tua dalam jalan kebaikan dan kebenaran. Menjaga orang tua di jalan yang Tuhan ridhoi. Jika orang tua kita melakukan kesalahan atau melakukan hal yang keliru, lantas kita mengingatkannya, maka itu juga bagian dari berbakti pada orang tua. Sekalipun itu harus dilakukan dengan cara berkonflik. Selama kita menggunakan cara dan bahasa yang baik dan sopan, maka tidak durhaka seseorang anak yang tidak menolak perintah orang tua dan menjalankan jalan yang benar. Tidak
Tidak dosa seorang anak menolak perintah orang tua jika perintah orang tua justru membawa pada kehidupan yang baik. Demikian hasil penyampaian diskusi kami pada hari ini dari kelompok 1. Bagaimana teman-teman yang ingin bertanya, kami persilakan. Ayo, kelompok 2, kelompok 3 yang ingin bertanya silakan kepada kelompok 1. Tidak ada pertanyaan. Sudah paham nak dengan penjelasan dari kelompok 1? Kalau sudah, tutup saja. Sudah, kami ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu. Kalau sudah, boleh silakan dikumpulkan tugasnya ke meja paling depan. Ayo, silakan dikumpulkan kalau sudah tugasnya. Yang ini. Tugasnya ayo dikumpulkan semuanya. Sudah semua ya? Kalau sudah semua, mengingat waktunya juga sudah habis, jadi kita tutup saja pertemuan kita kali ini. Ibu tutup dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi